sama semua di off-kan supaya tidak mengganggu. Oke, ada sukacita yang paling besar mungkin kayaknya. Kalau garing juga kasih tambah. Saudara bersukacita pagi hari ini, amin. Saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti dalam hidupnya akan terpancar kehidupan, amin. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang benar-benar membawa perubahan, membawa restorasi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang kita jumpai, karena kita adalah agen-agen kerajaan surga, amin. Kita ini adalah agen-agen perubahan yang harusnya membawa perubahan dimanapun kita berada. Nah saudara, tema kita minggu ini adalah komunitas yang saling membangun, ya, atau saling membangun. Tapi saya lengkapi dengan komunitas yang saling membangun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita itu dipanggil, dipilih oleh Tuhan bukan untuk menjadi manusia yang hidup sendiri, tapi kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang bersaling, ya, saling membutuhkan, saling membangun, saling menguatkan, saling mengintrospeksi, saling mendoakan, amin. Ya, sebab Allah kita itu adalah Allah yang juga bukan bekerja sendiri, tetapi Dia adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka itu sama-sama, mereka tiga pribadi, mereka sama-sama saling bekerja. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang mau hidup sendiri, itu berarti nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi orang yang individualisme, menjadi orang yang egosentris, tetapi kita adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, sederhana sekali. Ketika kita lahir, kita kan nggak bisa lahir dengan sendiri, saudara, ya. Kita butuh orang lain, betul? Kita butuh dokter atau bidan atau apapun manusia lain untuk menolong kita. Ya, waktu kita belajar berjalan juga kita nggak bisa berjalan sendiri. Ada orang lain, orang tua kita atau siapapun yang menuntun kita. Jadi bahkan nanti waktu saudara dan saya mati, kita juga nggak bisa pergi ke kuburan sendiri kan, mengubur diri kita sendiri. Kita butuh orang lain juga untuk menotong kita, untuk kita bisa dimakamkan dengan layak. Dan saudara, kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial untuk apa? Hidup berdampingan, hidup bersama untuk saling membangun, saling menguatkan. Amin. Kalau kita lihat di dalam Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan Adam pertama, manusia pertama, kan Tuhan lihat gini, nggak baik kalau manusia itu seorang diri. Ya. Lalu Tuhan menciptakan seorang penolong supaya mereka bisa hidup saling menolong, saling memperhatikan, saling bekerja sama untuk tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan dulu di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19, sesuai dengan tema kita adalah komunitas yang saling membangun. Ya, sama-sama kita baca 2-3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan saudara dalam hidup ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi target saudara dalam hidup ini. Saya percaya setiap orang harus punya tujuan, ya. Setiap orang harus punya target. Karena tujuan, target, atau visi itulah yang membuat kita bergairah menjalani hidup ini. Seorang yang tanpa tujuan, dia tidak akan punya gairah menjalankan kehidupan ini. Kalau saudara nggak punya tujuan di dalam berbisnis, maka bisnis pun nggak akan berkembang. Kalau saudara nggak punya tujuan dalam menikah, maka rumah tanggamu nggak akan mengalami keharmonisasian. Ya, kalau saudara nggak punya tujuan untuk sekolah, maka saudara akan sekolah cuma sekolah, nanti selesai sekolah bingung mau kerja apa. Bahkan bingung mau masuk jurusan apa ketika habis SMA mau kuliah, karena nggak punya tujuan.
Ya, hidup kita ini harus dipimpin oleh tujuan. Tapi tujuan yang apa? Tujuan yang benar. Tujuan kepada tujuan ilahi. Amin, saudara. Nah, Paulus berkata begini, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Saudara, yang harus kita kejar dalam hidup ini adalah sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna. Amin. Ada banyak orang mengejar sesuatu, menjadi kaya itu gak salah, saudara. Tapi ada banyak orang yang kaya tetapi dia tidak bisa mendatangkan damai sejahtera, bukan saja kepada dirinya tetapi kepada orang lain. Ketika dia kaya, dia menjadi orang yang egois, menjadi orang yang tidak peduli kepada orang lain, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dan dia tidak akan mengalami damai sejahtera. Satu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia memberikan satu perumpamaan. Ada orang yang kaya, punya harta luar biasa, lalu dia menimbun hartanya di dalam tanah. Kemudian dia berkata, hai jiwaku bersukacitalah, hai jiwaku berpestalah. Lalu tiba-tiba kemalangan itu datang, dan kemudian orang itu mengalami kematian. Apa yang dialami? Semuanya sia-sia. Saudara, kita boleh menjadi orang kaya, tetapi orang kaya yang bisa menikmati. Amin. Kita diberkati untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Sebab ada orang yang punya harta tapi gak bisa menikmati kekayaannya. Ada orang, saudaraku, punya fasilitas semuanya tapi gak bisa nikmati. Ya, yang nikmati siapa? Orang lain. Yang nikmati siapa? Pembantu di rumah. Satu kali saya tinggal di rumah satu pengusaha di Makassar, pengusaha yang cukup bagus usahanya, ya, dan saya melihat, saudara, semua fasilitas di dalam rumah itu lengkap. Ada kulkas yang cukup besar, rumahnya 2 lantai besar, saudara, mobilnya ada 4, saudara, ya, mobil-mobil yang cukup bagus pada waktu itu, ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Orang ini pagi-pagi jam 7 jam 8 sudah harus pergi ke kantor karena dia melakukan usaha. Suami istri sama-sama pengusaha. Anak ditinggal di rumah dengan 2 babysitter. Lalu semua fasilitas yang ada dia gak nikmati. Pergi kantor dari pagi, dia gak bisa nikmati televisi yang besar yang dia beli ada di ruang tamu. Dia gak bisa nikmati kursi sofa yang besar yang luar biasa empuknya yang dia beli. Dia gak bisa nikmati. Yang nikmati sama pembantunya. Ya, waktu tuannya pergi, pembantunya duduk di sofa sambil nonton telenovela. Nikmati hidup, saudara. Ya, sementara tuannya cuma di kantor pusing dengan bagaimana mengembangkan bisnis. Pulang di rumah jam 10, jam 11, anak-anak sudah tidur. Tidak bisa menikmati. Tapi Alkitab berkata kita dikaruniakan kekayaan, tapi juga kita dikaruniakan untuk bisa menikmati. Amin. Ya, apa gunanya kita punya semuanya tapi gak bisa nikmati? Ya, punya uang banyak gak bisa nikmati makan. Mau makan ini nanti kolesterolnya naik, mau makan ini nanti darah tingginya naik, mau makan ini nanti asam uratnya naik. Bingung mau makan apa, saudara? Akhirnya cuma bubur saja. Itu pun bubur gak bisa campur-campur yang lain. Gak bisa nikmati. Uangnya banyak tapi gak bisa nikmati. Mendingan kita gak punya tapi punya karunia menikmati. Tapi lebih bagus punya dua-duanya. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, kita harus punya karunia untuk menikmati. Amin. Nah saudara, kita harus mengejar apa? Mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Bekerja banting tulang kalau tidak ada sejahtera dalam rumah tangga percuma. Uang didapat banyak tetapi tidak ada kedamaian. Rumah tangga bermasalah, konflik, cekcok sana, cekcok sini. Kenapa? Banyak uang tapi tidak ada damai sejahtera. Uang itu tidak selalu memberikan kebahagiaan. Ya, ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita dan kita mengejar sesuatu yang baik, maka kita akan mengalami sukacita dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Banyak orang mengejar sesuatu dalam hidupnya tapi nggak berguna, nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat bagi orang lain, cuma bermanfaat mungkin buat dirinya. Itu pun juga nggak bisa dinikmati dengan sepenuhnya. Ya, nah
kita harus mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Untuk apa? Untuk saling membangun. Amin. Mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna, tujuannya apa? Saling membangun. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, sedikit sekali Alkitab mengatakan kita membangun diri kita sendiri. Yang banyak itu dalam Alkitab adalah hendaklah kau saling membangun, hendaklah kau saling. Banyak itu saling. Ya. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan bagaimana kita harus bersikap dalam persekutuan atau dalam hubungan satu sama lainnya. Kita harus saling membangun dan juga saling menguatkan, saudaraku. Dan jangan saling menjatuhkan atau menguntungkan. Amin. Karena saudara, kata membangun dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata oikodomos. Ya, oikodomos itu artinya melakukan pekerjaan bersama-sama untuk saling melengkapi, di mana keduanya berusaha membangun yang lain. Jadi kata saling membangun itu begini: saya membangun kamu, kamu membangun saya. Amin. Dan saudara, kalau saudara belajar tentang kebiasaan orang Yahudi, saudara, orang Yahudi itu mereka punya sistem cara belajar yang paling unik dan paling terbaik di seluruh dunia, itu diakui oleh seluruh dunia. Ya, sistem pemuritan atau sistem belajar orang Yahudi itu menggunakan yang namanya Hafruta. Ya, Hafruta itu tulisannya H-A-F-R-U-T-A atau bisa juga dengan C-H-F-R-U-T-A. Ya, nah Hafruta ini, saudara, artinya persahabatan atau persekutuan. Ya, persahabatan atau persekutuan. Nah, Hafruta itu asal katanya dari hafer. Hafer itu artinya teman. Kalau saudara belajar kebiasaan orang Yahudi, kenapa orang Yahudi itu pintar-pintar? Karena cara mereka belajar itu cara belajar Hafruta. Ya. Nah, kalau kita belajar cara belajar orang Yahudi itu, mereka memakai 3 sistem. Yang pertama itu adalah sistem belajar dengan namanya Bet Sefer. Ya, Bet Sefer itu usia 5 sampai 10 tahun. Ya, Bet itu artinya rumah, saudara ya. Sefer itu artinya kitab. Jadi Bet Sefer itu adalah rumah kitab. Ya, jadi usia 5 sampai 10 tahun mereka diajar untuk menghafal kitab Taurat, 5 kitab Musa, Pentateuch. Mereka diajar di situ, mereka menghafal. Dan caranya itu adalah secara Hafruta. Ya, cara Hafruta itu saudara tahu cuma 2 atau 3 orang. Ini cara yang dipakai juga oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul ketika mereka mengajar. Ya, karena disurvei oleh seluruh dunia, cara inilah yang terbaik dan ini mencerdaskan. Makanya saudara lihat orang-orang Yahudi itu pintar-pintar. Karena cara belajarnya beda dengan kita. Kalau kita di Indonesia cara belajarnya satu kelas bisa 40-50. Susah mereka mau nangkap. Betul? Tapi kalau di orang Yahudi, mereka guru mengajar, kemudian mereka Hafruta. Ya, mereka bagi 2 orang satu kelompok atau 3. Lalu mereka mendiskusikan, menghafal apa yang mereka harus pelajari. Nah, kalau usia 5 sampai 10 tahun itu mereka melakukan namanya Bet Sefer. Itu mereka melakukan membaca Alkitab, 5 kitab Pentateuch itu mereka hafal sampai di luar kepala. Kalau kita baca Alkitab benar-benar di luar kepala karena nggak ingat. Tapi kalau mereka masih kecil-kecil, itu mereka sudah hafal kitab Taurat, 5 Pentateuch, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu dihafal, bukan cuma nama kitabnya, tapi seluruh isinya, titik komanya itu dihafal. Nah, itu dilakukan cara pengajaran lewat Hafruta. Nah, cara Hafruta ini sangat menarik, saudara, karena ini yang dilakukan oleh Israel sampai hari ini. Nanti saudara bisa googling lah ya Hafruta itu tentang cara belajar dari orang Yahudi. Tapi jangan sekarang ya, saudara dengar khotbah dulu. Ya, yang kedua mereka menggunakan sistem belajar yang namanya Bet Midrash. Ya, Bet itu tadi rumah, Midrash itu artinya study atau belajar. Nah, ini
dilakukan untuk usia 10 sampai 14 tahun, ya. 10 sampai 15 tahun mereka melakukan sistem belajar namanya Bet Midras. Bet Midras itu artinya apa? Belajar. Makanya dari kata Midras ini lahirlah dari bahasa Arab juga namanya madrasah. Ya, madrasah. Madrasah itu dalam bahasa Arab itu artinya belajar. Ya. Nah, sistem ini yang dipakai, saudara. Di sini mereka belajar apa? Bukan lagi menghafalkan kitab Taurat, tapi mereka mulai belajar menafsirkan Alkitab. Tetap sistemnya adalah afruta, 2-3 orang. Ya, itu yang dilakukan oleh orang Israel. Ya, mereka mulai menafsirkan Alkitab. Jadi mereka anak usia 10 sampai 15 tahun, orang-orang Yahudi itu sudah tahu, mereka sudah bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Makanya mereka menjadi orang-orang ahli Taurat itu karena begitu, saudara. Ya, kenapa mereka jadi ahli Taurat? Karena memang yang dibahas mereka orang Yahudi itu mengakui adanya 5 kitab Musa itu yang mereka pelajari. Ya, dan itulah membuat mereka menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa. Nah, sistem belajar orang Yahudi yang ketiga, mereka menggunakan namanya sistem Bet Talmud. Bet itu rumah, Talmud itu artinya pemuridan. Ya, nah belajarnya itu, saudara, bukan lagi di sinagog, ya, bukan lagi di sinagog, tetapi mereka keluar. Mereka keluar ikut rabinya, ikut gurunya. Itu kalau sudah pada peringkat yang namanya Bet Talmud. Nah, ini usia-usia 15 sampai usia-usia 30 tahun. Ya, di sini mereka mulai belajar bukan lagi di ruang kelas, bukan lagi di ruang tertutup, tapi mereka mulai keluar, praktek. Ya, ikut rabinya. Kalau rabinya melayani orang, dia tonton. Rabinya ngusir setan, dia tonton. Rabinya konseling orang, dia tonton, saudara, ya. Rabinya kunjungi orang, dia tonton. Jadi dia melihat apa yang dikerjakan oleh rabinya, oleh gurunya. Dan ini metode ini juga yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menggunakan cara belajar untuk murid-muridnya itu adalah dengan cara afruta. 2-2. Setelah itu apa? Yesus mengutus muridnya, ya. Sebelum dia itu Yesus memberikan contoh dulu, dia kerjakan ini, murid-muridnya lihat. Kemudian apa? Diutus lagi 2-2. Tetap pada sistem afruta. Mereka melihat guru-gurunya melakukan, nanti muridnya itu mempraktekkannya. Caranya gimana? Diutus 2-2. 2 atau 3 orang diutus. Ini cara juga yang dipakai oleh saksi Yehova. Ya. Nah, saudara, ini yang efisien. Dan saudara, walaupun para murid itu mengikuti gurunya, tapi polanya tetap afruta. Ya. Nah, saudara, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya para murid ini mereka menjadi sama seperti gurunya, seperti rabinya. Dan kita ini adalah murid-murid Tuhan. Amin. Amin, saudara. Tujuan kita dimuridkan, tujuan kita ada di dalam satu komunitas adalah supaya kita menjadi sama seperti Yesus Kristus yang adalah guru agung kita. Amin. Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan kita. Dan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudara, tidak ada cara lain. Saudara harus ada di dalam namanya komunitas. Bilang dengan saya harus berada dalam satu komunitas supaya saya menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Karena saudara tidak akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan dengan hidup sendiri, tidak bisa. Karena sistem afruta yang dianut oleh orang Yahudi itu terdapat di dalam kitab Amsal, saudaraku. Amsal pasal yang ke berapa itu, yang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17, coba. Ya, dikatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara tidak akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan kalau saudara hidup sendiri. Karena tidak mungkin saudara bisa dibentuk dengan hidup sendiri, betul? Makanya perlu ada yang namanya komunitas. Nah, di komunitas itu kita saling membangun, saling menguatkan, saling diasah. Pisau itu tidak akan tajam kalau dia tidak diasah. Betul? Banyak orang Kristen menjauhi
Komunitas yang saya maksudnya adalah komunitas rohani ya, di luar dari komunitas motor, komunitas bola, bukan ya? Karena kita lagi bicara tentang firman Tuhan, maka komunitas adalah komunitas rohani. Amin. Ya. Nah, saudara harus ada dalam komunitas, karena kalau saudara di luar komunitas, saudara nggak akan bisa mengalami perubahan. Nggak ada orang yang bisa membentuk saudara. Amin. Karena itu jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas. Saudara harus terikat dalam satu gereja lokal, dan juga saudara harus berada dalam satu komunitas. Di gereja lokal itu kita komitmen untuk apa? Untuk kita berada dalam satu rumah, ya. Dan komunitas di mana kita berada, entah itu komsel, entah nanti kita namanya adalah Kingdom Family Community, itu adalah apa? Itu adalah keluarga kita. Gereja itu adalah rumah kita. Komunitas family community itu adalah keluarga kita. Di keluarga itulah kita dibentuk. Kalau saudara, ada orang bilang gini, saya malas ke gereja, saya malas melayani, nanti saya pasti jadi nanti pasti ada masalah, ya. Saya nggak mau melayani karena mungkin ada trauma-trauma di masa lalu waktu dia pelayanan di salah satu tempat atau di mana, tiba-tiba dia terluka dan sebagainya. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau melayani, pokoknya saya sekarang mau jadi jemaat saja. Saudara rugi. Karena kalau saudara nggak masuk dalam satu komunitas, saudara keluar mengasingkan diri di luar komunitas, maka saudara nggak akan terbentuk. Karena itu kita harus berada dalam satu komunitas. Nah, Paulus menasihatkan kita dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan 25. Saya tidak tulis di situ, tapi saudara bisa buka nanti ya. Ayo kita buka aja. Boleh dibantu? Tinggal dia. Oke. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24-25. Sama-sama kita baca 2-3. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan dan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Ibrani bahwa kita ini harus tetap menjaga hubungan di dalam keluarga Allah satu dengan yang lain. Tetap membangun komunitas yang sehat dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dibangun, dikuatkan, diberi ditopang untuk tetap menantikan kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kita nggak tahu loh kapan Tuhan datang. Kedatangan Tuhan itu seperti telinga ini, saudara. Bisa tolong ditutup ya, saya terpengaruh dengan suara. Ya. Oke. Kedatangan Tuhan itu seperti telinga kita, saudara. Kita bisa raba, kita tahu telinga kita ada, tapi kita nggak bisa lihat kalau kita nggak gunakan cermin, betul? Saudara semakin mau lihat telinga saudara, dia semakin nggak kelihatan. Saudara coba, sampai bisa lihat telinganya? Coba saudara lihat. Semakin saudara melihat, semakin dia menjauh. Dan kita cuma bisa lihat telinga kita kalau kita gunakan cermin. Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti cermin, seperti kaca. Betul? Ya, Yakobus dikatakan. Jadi saudara, kita bisa tahu kedatangan Tuhan itu kalau kita lihat firman. Kalau kita nggak lihat firman, nggak akan bisa tahu. Dan kita bisa hidup dalam firman kalau kita apa? Saling berada dalam satu komunitas. Amin. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu menginginkan agar setiap kita memiliki sebuah komunitas. Manusia, yang tadi saya sudah katakan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu manusia membutuhkan komunitas untuk dapat saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu yang terjadi pada gereja mula-mula, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, kenapa gereja mula-mula itu bisa kuat menghadapi penganiayaan? Mereka, saudara, tantangannya beda dengan kita zaman sekarang. Gereja mula-mula itu dulu kalau mereka mengikuti Tuhan, mereka taruhannya apa? Nyawa, saudara. Mati. Kalau makanya Paulus itu dipakai oleh
orang berkuasa itu untuk apa? Untuk membantai orang-orang Kristen. Itu Paulus itu dulu sebelum bertobat jahat sudah. Dia bantai anak-anak Tuhan, dia bantai orang-orang Kristen yang mengikuti jalan Tuhan. Itu pekerjaannya Paulus. Dan orang kalau percaya Yesus pada zaman dulu, oh saudara, nggak main-main, dikejar sampai ke liang lahat. Ya, bahkan saudara tahu, kalau saudara belajar sejarah gereja mula-mula itu orang-orang Kristen itu saudara tahu yang ditangkap, mereka mayatnya itu dijadikan obor, saudara. Ya, dipasang di pinggir-pinggir jalan kemudian dibakar. Itu kejadian semua, saudara. Ya, nah kita sekarang enak, mau ke gereja suka-suka, nggak ke gereja ya suka-suka. Ya, tidak ada aniaya. Jangan kayak di Ambon, saudara. Wah, waktu aniaya terjadi, wah orang cari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu nggak ada aniaya, semua santai di rumah. Hari Sabtu, hari Minggu tetap pesta pora di rumah, mabok sana tralala. Tapi begitu ada aniaya, semua cari Tuhan. Mau yang muda, yang tua, yang perempuan, laki-laki, semua cari Tuhan. Nabi Tuhan, tolong Tuhan. Kenapa? Kalau keluar rumah nyawa, taruhannya nih, mati. Baca Alkitab, harus hafal doa Bapa Kami. Karena kalau ketemu orang yang agama lain seberang sana yang jihad itu, saudara, ya, kalau mereka ketemu harus kita, kamu apa? Saya Islam. Kalau Islam coba apa ayat ini? Kalau Kristen coba baca doa Bapa Kami. Nah, kalau saudara doa Bapa Kami langsung zut, dapat itu 1, 2, 3. Kok semua orang belajar baca Alkitab, hafal doa Bapa Kami? Ya, masa kita mau tunggu aniaya baru kayak gitu? Gak usah, saudara. Amin. Kalau suasananya masih baik, kesempatan sebenarnya bagi kita membenahi diri kita, bangun hidup kita di dalam satu komunitas. Amin. Tentu adalah komunitas-komunitas yang baik. Nah, saudara, apa saja yang dapat kita lakukan di dalam sebuah komunitas yang sehat? Sesuai dengan apa yang kita baca tadi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, ada 3 hal yang akan saya berikan kepada saudara. Apa yang harus kita lakukan di dalam sebuah komunitas yang sehat? Yang pertama, di dalam komunitas yang sehat, yang harus kita lakukan adalah 1, saling memperhatikan. Amin. Saling memperhatikan. Ibrani tadi ayat 24a dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Saudara, di dalam sebuah komunitas yang sehat, orang-orang percaya menjadi sebuah keluarga baru yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Ya, makanya saya bilang gereja itu adalah keluarga, rumah kita. Kita harus urus rumah kita. Amin. Apa yang tidak betul dalam rumah, kalau saudara tinggal di rumah kan nggak mungkin saudara, oh atap rumah bocor, nggak apa-apa, biarin aja. Kan nggak mungkin. Pasti saudara sebagai keluarga, saudara apalagi kepala rumah tangga, dia harus ambil ambil tindakan untuk apa? Memperbaikinya. Kalau ada yang kotor, nggak mungkin kan saudara, biarin aja kotor, nggak apa-apa. Itu berarti saudara bukan rumahmu. Tapi kalau itu rumah saudara, pasti saudara akan mengambil satu tindakan, membersihkannya, membuang sampahnya, betul? Ya, ini gereja, ini rumah kita. Kita rawat. Ada nggak betul? Ayo kita perbaiki sama-sama. Kita rawat. Tapi ada juga yang namanya keluarga. Keluarga itu adalah komunitas. Nanti tahun depan kita akan buka mulai dengan namanya Kingdom Family Community, disingkat dengan KFC. KFC ya, KFC. Nah, saudara, disitulah nanti tempatnya keluarga kita. Nah, di dalam komunitas itu harus ada apa? Saling memperhatikan. Amin. Nggak boleh egois di situ. Saudara saling memperhatikan. Kalau ada teman komunitas saudara, ada misalnya yang sakit, dikunjungi. Ya, kalau misalnya nanti ada yang susah, ayo kita sama-sama dukung. Bukan cuma sekedar berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kesusahannya, buka jalannya. Sama-sama dalam komunitas itu kita membantu seberapa yang kita mampu. Amin. Itulah komunitas yang sehat. Itu juga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Ya, saudara, memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga jika ada yang mengalami masalah, sakit
atau berbeban berat dapat dikuatkan melalui komunitas yang sehat. Apalagi kalau dia itu hidup perantau, saudara, kan kasihan, ya, hidup perantau, nggak ada keluarga, maka ketika dia sakit kan dia merasa sendirian. Apalagi kalau dia nggak punya teman. Nah, di komunitas itulah dia harus merasa aman, nyaman, karena ada orang-orang yang di sekitarnya memperhatikan. Amin. Jadi komunitas yang Tuhan mau dalam hidup kita itu adalah komunitas yang saling memperhatikan. Haleluya. Ya, saya harap ini bisa dibangun dalam kehidupan kita dalam gereja ini. Kita adalah satu dengan yang lain adalah keluarga. Amin. Saling memperhatikan. Haleluya. Sesama pelayan Tuhan saling memperhatikan. Sesama umat Tuhan saling memperhatikan. Ya, jangan sampai kita tidak tahu satu dengan yang lain. Makanya nanti habis pulang ibadah, kalau bisa saudara saling kenalan dulu. Ya, supaya kalau ketemu di jalan itu tidak siapa ya. Mumpung masih tidak terlalu banyak, ini baru sekitar 80-an saudara. Ya, belum terlalu banyak. Tapi kalau nanti kita diberkati Tuhan, dipercaya Tuhan dengan pelayanan yang lebih besar, wah itu tambah kewalahan. Kalau nggak dimulai dari yang kecil, susah saudara. Karena ini mumpung masih baru, kita mulai saling mengenal, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita bangun? Ya, apa yang harus kita bangun dalam sebuah komunitas yang sehat? Yang kedua adalah saling mendorong dalam kasih. Ibrani tadi pasal 10 ayat 24b dikatakan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di dalam komunitas yang sehat, setiap kita anggota juga saling mendorong dalam kasih, saudara. Sehingga setiap anggota dapat bertumbuh secara rohani dengan baik. Nah, caranya bisa dengan bagaimana? Mengajak setiap anggota untuk ikut gerakan membaca Alkitab misalnya, dan juga melakukan gerakan mesbah doa atau mungkin doa keluarga. Amin. Itu kita saling mendorong dalam kasih. Dorong mereka untuk punya waktu dengan Tuhan. Dorong mereka supaya mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Baca Alkitab. Di dalam dunia ini cuma ada 3 al, saudara. Bukan al el dulu. Al yang pertama itu Alkitab. Al yang kedua itu Al-Quran. Al yang ketiga alkohol. Saudara, jangan sampai saudara nggak baca Alkitab, tapi baca al yang lain. Nanti kalau nggak baca Alkitab, nanti tuh almarhum, nyesal saudara. Kayak orang kaya, Lazarus yang miskin, dan orang kaya dalam Lukas pasal yang ke-16. Orang kaya ini senang-senang, pesta-pesta. Lazarus yang miskin duduk di emperan depan rumahnya, mengharapkan makanan, nggak dikasih-kasih. Tuan ini berpesta pora, pakai baju yang mewah-mewah, undang tamu-tamu yang sejawatnya, saudara. Lazarus minta makan om, nggak dikasih. Harapkan remah-remahnya saja, nggak dikasih, saudara. Lalu singkat cerita, Alkitab berkata bahwa Lazarus yang miskin mati, bahkan orang yang kaya itu juga mati. Apa yang terjadi? Waktu mati, Lazarus berada di pangkuan Abraham. Orang yang kaya ini di dalam api neraka, mengalami siksaan api neraka. Waktu dia lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia bilang, "Bapak Abraham, tolong kasihani aku. Kenapa Lazarus bisa ada di situ? Saya kok ada di sini?" Abraham bilang, "Ya, karena waktu masa hidupmu kamu tidak mencari Tuhan. Ya, akibatnya kamu masuk dalam api neraka. Kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak bertobat, kamu nggak cari Tuhan." Waduh, tuh, kalau begitu Bapak Abraham, tolong dong, saya masih punya 5 anggota keluarga yang lainnya. Kalau boleh suruh Lazarus itu datang ke dunia, kembali ke dunia, supaya keluar bisa melayani keluarga saya dan dia tidak mengalami nasib yang sama dengan saya. Abraham bilang apa? Tidak perlu. Ada pada mereka kitab para nabi, yaitu Alkitab firman Tuhan. Cukup itu. Kalau saudara di dunia nggak pernah baca Alkitab, nanti waktu mati, saya nggak tahu saudara di mana. Apalagi nggak pernah baca, lu nggak pernah lakukan Alkitab, lu harap masuk surga.
Nggak mungkin, saudara. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, nggak pernah lakukan firman Tuhan, mau harap masuk surga. Hei, sadar dan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Saudara harus cinta Alkitab, baca Alkitab. Minim satu hari itu satu ayat. Mau baca satu pasal silakan, mau baca dua pasal silakan. Tapi saya sarankan setiap hari minimal saudara baca satu hari satu ayat. Amin. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Karena kalau kurang dari satu ayat satu hari berarti saudara nggak baca Alkitab. Betul atau benar? Benar-benar betul. Ya. Kita ini banyak orang pengen diberkati, pengen masuk surga, pengen mengalami kehidupan yang kekal, yang indah, tapi nggak mau baca Alkitab, nggak mau hidupin Alkitab. Sampai ayam tumbuh gigi sudah nggak akan diberkati. Kita harus membangun hidup kita, karena itu sudah harus ada dalam komunitas. Karena di komunitas itu nanti ada yang ngomong, sudah baca Alkitab belum? Kan di komunitas kita ada tugas, tapi jarang yang lakukan sekarang. Yang training praise and worship juga sudah nggak pernah stop renungan-renungannya ini, ya. Ayo dilakukan lagi, amin. Sesibuk-sibuknya kita, saudara harus menyisihkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisahkan, ya. Menyisihkan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Kita bisa terbangun. Dan itulah sebabnya kita juga harus ada dalam satu komunitas. Karena dalam komunitas yang sehat, di situ kita bisa saling mendorong dalam kasih. Waktu kita lagi emosional, ada komunitas. Jangan gitu, yang sabar. Ampuni. Amin. Coba kalau kita nggak ada dalam satu komunitas, kita merasa diri kita paling benar, kita merasa diri kita paling hebat. Karena itu saudara harus ada dalam komunitas. Amin. Jangan pernah keluar dari komunitas. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam satu komunitas yang sehat? Yang ketiga itu apa? Saling menasehati. Ibrani pasal yang ke-10 tadi ayat 25, Alkitab berkata demikian, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Pertemuan ibadah itu apa? Ada konser, ada doa malam, ada ibadah minggu, saudara ya. Bahkan nanti mungkin ada doa puasa. Kita sudah nggak pernah doa puasa sejak pandemi ini, ya. Tapi berdoa puasa sudah dilakukan dulu, tapi dalam pertemuan kita nggak lakukan lagi, ya. Karena sejak pandemi itu kita lakukan puasa masing-masing, ya. Tapi saudara, itu ibadah dan kita tidak boleh jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan itu. Dikatakanlah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Harusnya hidup kita semakin hari semakin bersemangat, semakin bergairah melakukan ibadah. Kenapa kita nggak bergairah dalam melakukan ibadah? Karena kita keluar dari komunitas. Karena itu jangan keluar dari komunitas. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Amin. Saudara, kita ini kalah loh dengan orang-orang di pedalaman. Saya pernah melayani di pedalaman Kalimantan, masuk di Gunung Mahakam, saudara. Itu 2 malam naik kapal ketinting, kapal kayu. Di kalau sana orang Kalimantan bilang ketinting. Jadi kita lewat Sungai Mahakam dari Tenggarong, lewat dari Bontang ke Tenggarong itu naik mobil kurang lebih 8 jam. Lalu kita nyebrang pakai ketinting dari jam 12 siang sampai masuknya jam 12 siang, ya. Dan kita pelayanan di sana, saudara tahu orang-orang di sana haus luar biasa. Waktu kita tiba, ibadah belum dimulai, saudara. Ibadah itu nanti malam. Tapi ketika mereka tahu ada hamba Tuhan yang datang, mereka itu semua rata-rata petani di ladang. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi tinggalkan ladang, yang mereka datang di tempat di mana kita ada, duduk kumpul semua, saudara.
Lalu kita tanya, kok mereka sudah pada datang? Bapak Gembala bilang, iya, beginilah mereka. Setiap ada hamba Tuhan yang datang, mereka datang semua tinggalkan pekerjaan mereka. Mereka mau dengar firman, mereka mau ada ibadah singkat dulu, mereka pulang. Nanti malam mereka datang lagi. Begitu luar biasa. Loh, jaraknya saudara jauh-jauh loh. Paginya kami pergi pelayanan, jalan kaki saudara. Keluar rumah jam 7 pagi, pulang jam 1 malam. Ya, karena capek akhirnya ada mobil truk, kita ditampung saudara di tengah jalan. Waktu naik mobil truk, kita tanya sama orang ini, tempat ibadahnya masih jauh. Oh, sudah dekat, tapi sudah setengah jam belum sampai. Masih jauh, sudah dekat. Nah, udah kelihatan. Ya, saya pikir bintang di luar langit juga kelihatan kok. Tapi kan jauh. Tapi mereka sudah tahu datang ibadah. Ada satu bapak-bapak saudara yang sudah tua, umur sekitar 60 tahun lebih. Waktu dia ibadah, selesai ibadah, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Saya tanya, bapak umur berapa? Saya 60 tahun lebih. Tinggal di mana? Oh, tinggal dekat di sini. Berapa kilo? Nah, pokoknya mereka itu kalau cuma 5 kilo itu dekat, 10 kilo itu dekat saudara. Ya, kita cuma ini gereja depan sama rumah. Nanti saja gereja. Apalagi kalau hujan, alasannya lebih mantap kan? Mau hujan. Mau pendeta, minta maaf karena bisa hadir ibadah ya hujan. Loh, saudara tinggal masuk mobil injak gas loh saudara. Nggak jalan kaki. Kalau saudara naik motor tinggal main gini aja kan? Duduk baik, duduk rapi, duduk manis, duduk cantik. Kayak tangan gas sudah duduk sebelum sampai. Itu mereka naik GL, motor GL, goyang lutut saudara. Ya, 5-10 kilo mereka cari Tuhan. Saya waktu pelayanan ke rumah di pegunungan Bromo di Jawa Timur saudara, itu orang-orang pegunungan, orang-orang desa, saudara tahu rumahnya jauh-jauh, itu dingin sekali, bisa sampai -3 derajat saudara. Kalau pagi kita bangun itu saudara tahu, embun pagi itu bisa beku kayak es batu, nggak bisa tidur saya di sana. Waduh, badan ini kayak ditusuk-tusuk karena dingin sekali. Saya sudah alas selimut, saya sudah pakai jaket yang paling tebal. Nggak boleh kalau saudara pergi daerah dingin. Saya sarankan saudara jangan pakai jaket yang tebal-tebal, tetap dingin. Pakai celana jeans lebih dingin lagi. Saya sarankan saudara pakailah jas hujan, karena jas hujan itu dia tahan, dia bisa memberikan saudara kehangatan bagus. Ya, kalau saudara pakai mantel setebal-tebalnya tetap masuk dingin saudara ya. Tapi kalau pakai jas hujan tidak. Ya, nah saudara tahu orangnya rumahnya jauh-jauh, jalan kaki. Ada yang di balik lereng gunung datang ibadah jam 10, dia sudah jalan jam 6 pagi juga. Sampai di gereja baru jam 9, nunggu 1 jam gak apa-apa dia. Lah kita ibadah sudah mulai 10 menit baru datang, itu pun gak rasa berdosa. Ya, gak rasa berdosa. Apalagi punya prinsip gini, masih puji-pujian belum firman Tuhan. Ibadah itu bukan cuma dengar khotbah. Rangkaian ibadah itu mulai dari doa foto pertama sampai doa berkat, itu rangkaian ibadah. Dan di dalam ibadah itu ada janji Tuhan. Mungkin saudara gak diberkati dengan pujian, tapi dengan firman Tuhan yang dikhotbahkan saudara bisa terima berkat. Ada janji Tuhan yang saudara dapat di situ. Amin. Mungkin waktu firman saudara blank, gak dapat apa-apa, tapi waktu puji-pujian saudara dapat firman di situ. Saudara dapat firman Tuhan, karena firman Tuhan juga bisa dinyanyikan kan lewat puji-pujian. Lagu-lagu yang rohani itu kan lagu-lagu dari firman Tuhan semua saudara. Ya, saudara bisa dapat firman Tuhan, saudara bisa dikuatkan di situ. Dan jangan buru-buru pulang sebelum terima berkat Tuhan. Karena waktu saudara beribadah, saudara akan diberkati. Karena itu gak usah pulang buru-buru. Terima berkat Tuhan dulu baru pulang. Amin. Haleluya. Ya. Kalau kita buru-buru ibadah, gak akan dapat apa-apa. Dan jangan pernah menjauhkan ibadah. Amin. Kalau bisa pergi-pergi, kecuali kalau saudara nggak bisa jalan sama sekali, lumpuh total, boleh. Tapi kalau saudara masih bisa jalan, masih bisa bergerak, datang. Saya ini saudara berapa kali, saya saksi ya,
Saya berapa kali sakit parah sampai nggak bisa bergerak pelayanan, tapi saya tetap melayani Tuhan. Justru aneh, di dalam melayani Tuhan itu saya mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Kalau saudara lemah, jangan jauh dari ibadah. Justru saudara harus dekat datang ibadah supaya saudara dikuatkan, saudara dipulihkan. Kalau saudara dalam masalah, jangan keluar dari ibadah, datang beribadah. Sebab Alkitab berkata di dalam kitab Keluaran, pada waktu engkau beribadah, Tuhan akan memberkati makanan dan minuman. Amin. Haleluya. Ini kita malah sebaliknya, kerja yang diutamakan, ibadah nomor 2. Bukan berarti kita nggak boleh kerja. Ada bagian di mana kita bekerja, ada bagian di mana kita juga mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Paulus bilang, jangan kita menjauhkan diri seperti kebiasaan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau orang bilang ini, dah minggu depan saja ibadah, tapi jalan-jalan dulu. Suruh kasih nyata jalan-jalan. Saya nanti pulang ibadah baru saya jalan-jalan. Amin. Haleluya. Ya. Jangan ibadah dikorbankan. Berarti saudara nggak secinta Tuhan. Pak, cinta Tuhan kan nggak harus ditunjukkan dengan cinta hari ibadah, betul. Tapi bagaimana mungkin saudara mewujudkan cinta Tuhan kalau saudara tidak mewujudkan dengan perbuatan? Sebab iman tanpa perbuatan itu adalah bohong mati. Iman itu dibuktikan dalam perbuatan kita. Kita beriman Tuhan hadir dalam ibadah, ya kita harus apa dalam ibadah? Karena di waktu kita beribadah, ibadah itu mengandung janji. Amin. Waktu saudara beribadah, ibadah itu mengandung janji. Waktu saudara beribadah, berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Itu kan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Coba kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 mulai. Ini Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Ya, coba sama-sama kita baca 2-3. Tuhan berfirman, sudah dulu. Oke, Bilangan 6 ayat yang ke-22. Sama-sama 2-3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian harus apa? Mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kalau saudara datang beribadah, akan diberkati. Karena di dalam ibadah yang tadi saya katakan mengandung janji. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, sama-sama kita baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Enggak. Ya, 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu apa? Berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal, saudara ya. Saudara fitness cuma berguna untuk tubuh jasmanimu saja, cuma untuk otot. Tergantung saudara fitness fungsinya untuk apa? Membesarkan otot atau membesarkan apa? Membuat six pack atau apa? Tergantung. Ya. Tapi kalau ibadah semua, bukan cuma di lahir ya, tetapi secara rohani juga. Ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Sama-sama mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun apa? Untuk hidup yang akan datang. Amin. Baik untuk hidup di dunia ini maupun nanti dalam kekekalan. Janji Tuhan itu diberikan lewat kita beribadah. Haleluya. Saya ngomong ini bukan berarti saudara nanti pindah rumah tinggal di gereja aja ya, supaya saudara tidak absen ibadah sama sekali. Tidak gitu. Ya.
Tapi saudara, ada waktu-waktu di mana kita memang harus memberikan hidup kita, waktu kita untuk kita mencari Tuhan. Jangan seperti orang yang lainnya. Mereka berkata ibadah itu nggak penting, cari Tuhan itu nggak penting. Yang penting itu kerja. Karena kalau kita kerja, kita bisa punya uang. Kalau kita punya uang, kita bisa menjalani hidup dengan enak. Kita bisa beli ini, kita bisa buat ini, kita bisa bikin ini, kita bisa menikmati hidup. Kita bisa keluar negeri, kita bisa bikin ini, macam-macam. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, semua itu akan sia-sia tanpa Tuhan. Orang percaya mungkin kita nggak seperti orang lain yang punya harta banyak, tapi kita punya karunia untuk menikmati itu jauh lebih hebat. Amin. Jadi orang Kristen itu paling enak merek mobil yang terkenal itu menengah ke bawah, itu namanya X-Pass. Pernah dengar mobil X-Pass? X-Pass itu saya singkat ekonomi pas-pasan. Ya, nggak apa-apa. Jadi orang Kristen itu enaknya itu apa? Pas, cukup. Ya, cukup. Makanya kalau kita bilang cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Jadi orang Kristen itu cukup. Ya, mau beli mobil, uangnya cukup. Mau ke luar negeri, cukup uangnya untuk perjalanan dan sebagainya. Amin. Mau beli rumah, cukup uangnya tersedia. Mau beli bakso, cukup uangnya ada. Yang paling repot saudara, mau beli ini nggak punya uang. Mau makan ini nggak punya uang. Tapi kita dipelihara oleh Tuhan, cukup. Mau makan nasi goreng, cukup. Ada uangnya bisa beli. Amin. Jadi semuanya disediakan, cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Pas sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan percayakan kita lebih, ingat khotbah saya minggu kemarin, kita harus memberkati orang lain. Ada benih yang harus ditabur, ada roti yang harus kita makan. Amin. Ya, jadi hidup itu saudara indah, nikmat gitu, tanpa beban. Punya uang banyak, gak susah. Kenapa? Kita bisa berbagi dengan orang lain, itu sukacita. Haleluya. Kalau saudara mau memberi, gak usah jadi orang kaya dulu. Karena nanti kalau saudara jadi orang kaya, pasti saudara gak akan memberi. Ada orang bilang, Tuhan, berkati saya dengan berkelimpahan, supaya saya bisa menjadi berkat buat lain pekerjaan Tuhan. Kayaknya rohani itu. Tapi kalau saya bilang orang ini pasti nggak akan memberi. Ketika dia diberkati, pasti nggak akan memberi. Kenapa? Dia lihat uang banyak. Sayangnya kalau kasih ke gereja, sayangnya kalau untuk pelayanan, nikmati Saudara, tadi nasabnya kalau diberkati mau jadi berkat, tapi begitu diberkati, ragu. Akhirnya untuk diri sendiri. Saudara, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena memberi itu nggak usah harus jadi orang kaya. Apa yang ada pada kita. Satu kali ada seorang anak, ini kisah cerita di Jepang, saudara. Ada seorang anak kecil, dia pergi sekolah, di kelas dia dibully sama temannya karena ini anak miskin. Di sekolah di teman-temannya bilang, "Oh, kamu anak miskin, kamu orang susah, kasihan deh lu. Ya hidupmu pas-pasan, bla 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 bla. Makan aja, karena memenuhinya cuma kadang-kadang nasi putih dengan tempe dan tahu, yang lainnya dengan bistik, dengan macam-macam habis dulu, saudara ya. Oh, yang dia cuma tempe tahu, kadang-kadang kecap ikan asin, gitu, saudara ya. Oh, orang miskin, orang susah, dia ke rumahnya penuh. Wah, kalau orang miskin, orang dibully, saudara. Lalu karena dia nggak kuat tahan, dia datang sama mamanya. Dia bilang, "Ma, saya nggak mau lagi sekolah di situ, saya mau pindah sekolah." Mamanya bilang, "Kenapa?" "Saya dibully sama teman-teman. Saya dibilang saya orang miskin, saya dibilang saya orang susah, mama orang susah, janda lagi, miskin lagi." Ya, lalu mamanya bilang, "Anakku, kamu ingat setiap hari ada satu bapak-bapak lewat di depan rumah kita. Dia selalu cari-cari sampah, sisa-sisa botol bekas gitu, dicari-cari. Dan kamu tahu apa yang kita lakukan setiap kali bapak itu ada? Kita kasih mereka makan, kita kasih dia makan. Walaupun kita juga kekurangan, tapi kita bisa kasih dia makan. Kamu tahu ibu A, ibu B, ibu C, seminggu sekali mama datang ke rumahnya, bantu dia bersihkan rumahnya, bantu dia cuci bajunya. Ya, mungkin orang bilang itu pekerjaan indah, tapi itu yang mama lakukan. Dibayar pun juga kadang-kadang cuma dikasih tips karena merasa iba. Tapi dia dengan senang hati
menolong tetangganya yang dalam kesusahan. Lalu mamanya bilang gini, kamu tahu nak, kita tidak miskin, kita ini orang yang kaya. Kenapa? Mamanya bilang gini, bagaimana anak bilang, bagaimana kamu bisa bilang kita orang kaya? Mamanya bilang gini, karena orang miskin itu adalah dia tidak punya sesuatu untuk bisa diberikan kepada orang lain. Itu orang miskin. Kita tidak miskin karena kita punya nasi, kita kasih ke orang lain. Kita punya tenaga, kita bisa bantu orang lain. Kita tidak miskin karena ada sesuatu yang kita miliki yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Tapi ada orang kaya, banyak hartanya, punya rumah mewah, mobilnya mewah, gak bisa memberikan apa, gak ada. Karena dia pikir semuanya untuk dia, gak bisa dia berikan orang lain. Ini orang miskin. Karena definisi orang miskin itu adalah ketika dia tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Amin. Kalau saudara ada sesuatu yang saudara bisa bagikan kepada saudara, kita yang orang kaya. Haleluya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang miskin, benar-benar miskin. Mungkin kita kelimpahan harta, tapi kita nggak bisa membagikan, memberikan kepada orang lain yang ada pada kita. Tapi orang kaya itu dia bisa memberikan sesuatu yang ada padanya, walaupun itu dipandang orang mungkin tidak berarti. Tapi itulah kekayaan yang sesungguhnya ketika kita bisa memberi kepada orang lain. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita melakukan ini, kita akan melihat kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup kita. Ya. Nah, terakhir saudara, kita lihat slide kita. Ya. Makin berdiri, kita baca komitmen kita bersama-sama. Saya minta pemain musik boleh maju. Slide yang ke-10. Ya. Saudara, kita baca. Ya. Mulai dari komitmen, kemudian 1, 2, ya. Semua kelihatan? Tidak kelihatan? Kalau tidak kelihatan, usahakan melihat. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Komitmen. Saya dapat berubah dan bertumbuh ketika saya memberi diri saya dibangun oleh orang lain dalam persekutuan keluarga Allah. 2. Saya mau memberikan diri saya untuk membangun orang lain dan untuk dibangun oleh orang lain. Sekali lagi, 2, 3. Saya dapat berubah dan bertumbuh ketika saya memberi diri saya dibangun oleh orang lain dalam persekutuan keluarga Allah. Saya mau memberi diri saya untuk membangun orang lain dan untuk dibangun oleh orang lain. Amin. Saudara, jangan pernah keluar dari komunitas dan jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang kudus. Karena waktu kita ada dalam komunitas, waktu kita ada di dalam persekutuan, maka berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Amin.